Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab statistika bagian 3 yaitu jangkauan dan kuartil. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data. Yang kedua, menentukan jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil suatu data. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil suatu data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ada 4 ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama akan kita bahas adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Jangkauan atau J sama dengan data maksimal atau data yang terbesar dikurangi dengan data terkecil. Contoh soal. Jangkauan dari data berikut adalah berdasarkan data ini yang menjadi data terbesar atau X-max-nya adalah 10. Kemudian X-min-nya adalah 5. Maka jangkauannya adalah 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, ini jangkauannya ya, gitu. Sekarang kita ke kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Jenis-jenis kuartil. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2 atau dinamakan dengan median. Kemudian kuartil atas atau Q3. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat seperangkat data, sudah ada data yang terurut. Dari data yang terurut ini, kita bagi menjadi 4 bagian ya. Misalkan seperti itu, ada hijau, biru, pink, sama orange. Ingat ya, yang kemarin kita kan sudah mempelajari median. Median itu nilai tengah atau membagi 2. Artinya, median itu ada di sini. Nah, ini median atau Q2. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini itu kan terbagi menjadi 2 bagian. Nah, di sini adalah posisi dari kuartil bawah atau Q1. Kemudian yang di sebelah kanan ini juga membagi 2 dan di sini adalah posisi dari Q3. Berikut ini adalah rumus dari ketiga kuartil ini. Yang pertama ada kuartil bawah, di mana untuk mencari kuartil bawah yaitu data ke 1/4 dikali N ditambah 1. Kemudian kalau kuartil tengah yaitu data ke setengah dikali N plus 1. Kalau kuartil atas atau Q3 adalah data ke 3/4 dikali N plus 1. Ya, di sini kenapa 1/4, setengah, 3/4? Karena kan tadi Q2 itu kan dia membagi 2 gitu, setengah bagian. Kalau Q1 ini posisinya ada di 1/4 data. Kalau Q3 berarti posisinya atau letak dari Q3 ini ada di 3/4 dari suatu data. Seperti itu ya. Contoh soal, tentukan kuartil dari data berikut ini ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan seperti ini. 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. N-nya ada 11. Kita akan menggunakan rumus untuk menentukan kuartil bawah, tengah, dan atasnya. Kuartil bawah atau Q1. Di sini ada rumus data ke 1/4 N ditambah 1. Kemudian 1/4 N di sini kan 11 ya. Jadi 11 ditambah 1 berarti 12. Maka X 1 dikali 12, 12 dibagi 4, 3. Nah, data ketiga ini artinya ya. Maka Q1 di sini adalah data ketiga dari data ini. Kita hitung 1, 2, 3 berarti yang menjadi Q1 adalah 7. Q2 itu rumusnya X setengah N ditambah 1. Berarti X setengah dikali 12 ya, berarti ini data 12 dibagi 2, 6. Berarti data ke-6. Data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah Q2.
Ini Q1 ya tadi, berarti ini 8. Kemudian Q3-nya, data 3/4 N ditambah 1 sama dengan X 3/4 dikali 12. Ini kita coret, dapat 3, 3 kali 3, 9. Jadi data ke-9, yaitu 9. Nah, ini kalau menggunakan rumus. Sebenarnya kalau tidak menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan cara lain. Di sini saya tuliskan lagi ya, data yang sudah terurut, mencari dulu posisi dari kuartil tengah atau median atau Q2 ya. Nah, di sini kalau Q2 itu sendiri adalah membagi 2, berarti kita harus membagi 2 data ini. Ini tadi datanya ada 11, maka kita bagi 2 datanya. Kalau 11 kita bagi 2 itu kan 5,5 ya. Berarti kita bagi 5 dari belakang dan dari depan. Oke, 5 dulu, di sini 5, di sini yang dari belakang juga 5 angka. Nah, tersisalah ada 1 angka kan di sini. Nah, sekarang ini berarti kita sebut dengan Q2. Kalau Q1 itu berarti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kita cari aja sebelah kiri ini, kita bagi lagi. Ini kan 2 angka, di sini 2 angka. Maka yang menjadi tengah-tengah lagi di sini adalah Q1. Sama untuk yang sebelah kanan. Jadi kita bagi ya 2 angka kan, tersisa 1 angka. Berarti ini yang akan menjadi Q3 gitu. Sama kan hasilnya ya. 7. Kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Rumus jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Contoh soal, kita masih menggunakan soal yang tadi ya. Tentukan jangkauan interkuartil dari data Q1, Q2, dan Q3-nya ya setelah diurutkan. Nah, seperti ini tadi Q1-nya 7, Q2 8, Q3-nya 9. Berapa jangkauan interkuartilnya? Yaitu kita tinggal kurangi saja Q3 dikurang Q1, yaitu 9 dikurang 7. Hasilnya adalah 2. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Bisa disebut dengan jangkauan semi interkuartil. Rumus simpangan kuartil atau QD adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Contoh soal, saya masih menggunakan data yang tadi. Setelah diurutkan, kita akan mendapatkan Q1-nya 7, Q2-nya 8, Q3-nya 9. Nah, berarti simpangan kuartilnya berapa? Nah, simpangan kuartilnya adalah ini. Ini rumusnya setengah, Q3 dikurang Q1. Setengah, Q3-nya kan 9, Q1-nya 7. 9 dikurang 7, 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Maka simpangan kuartilnya 1. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke latihan soal yang nomor 1. Apabila nilai rata-rata dari data 6, X, 7, dan 2X dikurang 4 adalah 6, maka jangkauan data tersebut adalah, di sini tugas kita sebelum mencari jangkauan, kita harus mencari dulu nilai X-nya dengan menggunakan rumus rata-rata. Dan di sini nilai rata-ratanya sudah diketahui, yaitu 6 ya. Datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Di sini datanya ada 4 ya. X bar sama dengan, ini kita jumlahkan kan ya, 6 ditambah X ditambah 7 ditambah 2X dikurang 4 ya, dibagi dengan 4. Nah, di sini X barnya sudah diketahui yaitu 6. Kemudian di sini kita jumlahkan 6 ditambah 7, 13. 13 dikurang 4, 9. Jadi 9 ditambah X ditambah 2X, 3X per 4. Kemudian 4 ini kita kalikan silang, 6 dikali 4 ini 24, maka 9 ditambah 3X gitu ya. 24 dikurang 9 ya, sama dengan 3X. 24 dikurang 9 itu 15 sama dengan 3X. Maka X-nya adalah 15 dibagi 3. X-nya adalah berapa? Adalah 5. Ya, sekarang kita buat datanya. Berarti data sebenarnya itu ada 6, X-nya kita ganti jadi 5, 7, dan 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 4, 6 ya. Nah, ini adalah data sebenarnya. Kemudian, kita bisa mencari jangkauannya. Jangkauan itu adalah data maksimal dikurangi dengan data yang terkecil. Data yang terbesarnya siapa di sini? 7 ya. 7 dikurang data terkecilnya 5. Maka 7 dikurang 5, hasilnya adalah 2.
Itu bisa dipahami ya. Sekarang kita ke nomor kedua, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut berturut-turut adalah, di sini kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Dan banyaknya data ada 11. Nah, ini yang sudah kita urutkan, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Rumus jangkauan interkuartil atau H di sini adalah Q3 dikurang Q1 dan QD-nya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Dan di sini adalah rumus untuk mencari kuartilnya. Kita akan mencari kuartil satunya, yaitu rumusnya data ke seperempat N ditambah 1. Di sini datanya 11, 11 tambah 1 itu kan 12. 12 kita bagi 4 berarti data ke 3. Data ketiga di sini adalah 5. Kemudian Q2-nya adalah X setengah N ditambah 1 berarti 12 dibagi 2 ya. Jadi data ke-6. Data ke-6 di sini adalah 6. Kemudian Q3 di sini X3 per 4. N tambah 1 berarti 11 tambah 1. Nah, ini kan 12 ya. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3. Jadi X ke-9 yaitu 7. Nah, ini adalah Q1-nya 5, Q2-nya 6, Q3-nya 7. Sekarang jangkauan interkuartil H sama dengan Q3 dikurang Q1. Berarti Q3-nya 7 dikurang 5. Hasilnya 2. Sedangkan QD-nya atau simpangan kuartilnya setengah 7 dikurang 5. Sama dengan, nah 7 dikurang 5 ini kan 2 ya. 2 dikali dengan setengah. Itu 1 gitu ya, bisa dipahami ya. Ada data 2, 6, 8, 4, 3, 9, 11, 2. Kuartil bawah dan kuartil atas dari data di atas berturut-turut adalah, di sini datanya ada 8. Kemudian yang harus pertama kita lakukan adalah mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar, yaitu berarti 2, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 ya. Kita bisa menggunakan rumus ini. Q1 di sini ada X1 per 4 N ditambah 1. Nah, berarti X1 per 4 8 ditambah 1 9 ya. Maka X ke 2,25. Nah, ini kan X-nya 2,25 ya. Artinya data ke-1, data kedua. Nah, ini data keduanya ada di sini. Cuma dia kan ada 0,25. Nah, 0,25-nya berarti kita ajak data yang ketiga gitu. Jadi, kuartil satunya ini ada di antara 2 dan 3. Hitungnya bagaimana? Hitungnya berarti 2 ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan 5 dibagi 2. Sama dengan 2,5. Kemudian, Q3, data ke 3 per 4. N ditambah 1 sama dengan data 3 per 4 dikali dengan 9. Maka data ke 6,75. Oke, perhatikan di sini hasilnya masih desimal. 6,75 artinya kita akan menjumlahkan data ke-6 dan data ke-7 ya. Data ke-6 di sini adalah 8, data ke-7 adalah 9. Artinya Q3 ini ada di antara 8 dan 9 ya. 8 ditambah 9 dibagi 2. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Jadi Q1-nya 2,5, Q3-nya 8,5. Bisa dipahami ya. Sampai sini dulu materi kita tentang jangkauan dan kuartil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.